Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Susilawati dari kelas A3 semester 5 Prodi Pendidikan Luar Biasa. Kali ini saya akan membahas masih seputar mata kuliah pengembangan diri anak tunagrahita. Pengertian pengembangan diri bagi anak tunagrahita sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas tentang contoh dari pengembangan diri, yaitu merawat diri, mengurus diri, menolong, berkomunikasi, keterampilan hidup sehari-hari, dan juga mengisi waktu luang. Yang pertama, merawat diri. Anak tunagrahita diajarkan bina diri supaya bisa memelihara tubuhnya atau memelihara diri sendiri. Contohnya seperti anak tunagrahita dituntut untuk bisa menyisir rambut sendiri, berpakaian rapi dan tanpa bantuan orang lain, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, dan itu akan diajarkan dalam bina diri. Menjaga keselamatan dari bahaya, contohnya bagaimana menggunakan pisau, bagaimana berjalan di jalan, bagaimana menghadapi hal-hal yang sangat membahayakan. Kemudian juga dalam menjaga kesehatan, anak tunagrahita akan diajarkan dalam bagaimana menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian mengatasi luka atau membersihkan luka. Anak tunagrahita akan diajarkan bagaimana membersihkan luka sendiri. Contohnya ketika kita terjatuh akan ada luka dan bagaimana cara membersihkannya. Kemudian selanjutnya mengurus diri. Mengurus diri bagi anak tunagrahita itu sangat penting. Contohnya seperti perempuan akan diajarkan bagaimana cara ketika menghadapi menstruasi, karena menstruasi tidak hanya pada anak perempuan, tapi anak tunagrahita juga akan mengalaminya. Contoh anak yang akan diajarkan pada anak tunagrahita, contoh bagaimana cara mengganti pembalut yang baik dan benar, berapa kali sehari harus diganti, kemudian harus dikemanakan, kemudian seperti apa itu akan diajarkan. Kemudian juga anak tunagrahita akan diajarkan berpakaian rapi, kemudian akan diberitahukan ruangan-ruangan yang ada di rumah, contohnya ruangan toilet, ruangan dapur, ruangan kamar, dan lain-lain. Jadi ketika anak tunagrahita ingin membuang air, dia tidak salah. Jadi ketika dia membuang air, dia akan pergi ke toilet. Ketika dia ingin makan, maka dia akan pergi ke dapur. Mungkin bagi anak pada umumnya itu tidak perlu diajarkan, mereka sudah tahu. Tapi beda lagi bagi anak tunagrahita, karena mereka sangat luar biasa. Kemudian menolong diri sendiri. Menolong diri sendiri atau menghindari bahaya seperti berjalan di jalan raya, kita ajarkan supaya dia harus berjalan ke pinggir jalan, sampai dia berjalan ke tengah jalan. Kemudian juga selanjutnya berkomunikasi dan bersosialisasi. Anak tunagrahita akan diajarkan tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana dia berani berbicara di depan orang lain, di depan keluarga, di depan masyarakat, di depan gurunya, di depan siapapun itu. Dia akan dituntut atau dilatih untuk dapat berkomunikasi dan bersosialisasi. Jadi dia tidak boleh hanya bisa mengurung dirinya sendiri, tapi dia juga harus bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya keterampilan hidup sehari-hari. Diajarkan tentang jumlah mata uang, tentang keterampilan dalam bekerja, tentang memanage uang, dan lainnya. Misal contohnya tentang uang, diajarkan tentang mata uang, berapa nih, 1.000, 2.000, 3.000 itu akan diajarkan. Terus bagaimana, apa yang dia butuhkan, apa yang dia butuhkan harus dibeli. Contoh, kita harus memberikan ini harganya segini, berarti uangnya harus segini. Kita harus mempraktekannya juga supaya dia tahu
Kemudian juga dalam pekerjaan kita akan mengajarkan pekerjaan apa yang cocok atau yang pantas buat mereka sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Kemudian mengisi waktu luang seperti penyaluran hobi seperti olahraga ataupun seni ataupun hal yang lainnya seperti membuat kerajinan seperti itu. Bagi anak biasa mungkin itu suatu hal yang dianggap biasa atau yang dianggap happy bagi mereka. Tapi bagi anak tunanetra bisa mereka menyukai sesuatu ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menghadapinya, bagaimana mereka harus melaksanakannya, dan kita akan mengajarkan tentang itu. Jadi anak tunagrahita tidak hanya jadi anak tunagrahita jangan hanya selalu dibantu dengan orang lain, tetapi mereka juga harus bisa menjalankan aktivitasnya dengan sendirian. Itu saja yang